Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Angkatan 18 peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Bogor tahun 2022. Kali ini kami akan mewawancarai 3 narasumber dengan 3 profesi yang berbeda. Wawancara kali ini berisi tentang wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Apa saja sih yang mereka ketahui tentang wawasan kebangsaan dan upaya apa saja yang bisa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Audra, peserta Latsar CPNS Kota Bogor. Saat ini saya akan melakukan wawancara perihal wawasan kebangsaan. Setelah hadir, sekarang bersama saya seorang narasumber yang berprofesi sebagai interior designer di sebuah perusahaan swasta. Assalamualaikum Bapak Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak, hari ini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Bapak tentang wawasan kebangsaan. Sebelumnya saya ingin bertanya, menurut Bapak apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu adalah suatu sudut pandang atau cara berpikir kita tentang bagaimana kita mengenali nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Bisa dari nilai moral, terus juga rasa cinta kita kepada tanah air, mengerti apa itu lambang negara, dasar negara, serta juga kita memahami bagaimana sejarah bangsa kita itu sendiri. Baik Bapak, sekarang kan sedang banyak beredar tentang hoax ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang hoax COVID yang beredar di masyarakat ataupun di media sosial? Harusnya sih berita hoax itu kan bisa membuat kegaduhan di masyarakat. Jadi kalau menurut saya, sebelum kita menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenaran dan sumbernya, sebaiknya kita jangan langsung menyebarkan berita-berita yang baru kita dengar atau baru kita lihat tanpa kita mengetahui apakah berita itu benar atau tidak, sehingga masyarakat ataupun kita juga ngasih tahu informasi kepada orang lain tidak menimbulkan kegaduhan. Baik Pak, menurut Bapak sendiri, apakah pelaku penyebar hoax itu perlu diberikan sanksi atau hukuman? Menurut saya sih penyebar hoax ya bisa wajar kalau mereka dikenai sanksi, karena mereka itu sudah menyebarkan berita-berita yang tidak benar, sehingga memicu adanya cara berpikir atau tindakan-tindakan yang disebabkan oleh berita yang mereka sebarkan. Jadi dari berita bohong akhirnya masyarakat mendapat informasi yang tidak benar. Pertanyaan terakhir, apakah nilai-nilai bela negara yang Bapak implementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau di pekerjaan Bapak? Kalau dari nilai-nilai bela negara mungkin terkait dengan hoax, saya sangat menyaring berita yang beredar sebelum bercerita atau menyebarkan ke teman-teman ataupun keluarga saya. Terus juga mungkin dari pakaian hari-hari ke kantor, saya memakai batik, jadi juga turut menjaga nilai kebudayaan bangsa kita. Terus juga berusaha semaksimal mungkin dan menjadi karyawan yang berprestasi. Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk waktunya sudah diluangkan hari ini. Sekian mungkin dari saya wawancaranya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan saya Dr. Rina Pak. Saya mau wawancarai Bapak sebentar, boleh? Boleh. Ya, apa kabar Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Ya, mulai ya Pak. Saya ingin mengetahui nih Pak, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan menurut dapat saya yaitu pengetahuan tentang nilai-nilai yang berhubungan dengan bangsa sendiri. Ya. Sekarang kan lagi maraknya Pak ya penyebar hoax tentang COVID di media sosial. Nah, menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak mengenai penyebar hoax di media sosial tersebut? Menurut pendapat saya mengenai hoax di media sosial itu dapat memperkeruh suasana dan dampaknya sangat buruk sekali buat masyarakat kita. Jadi sebaiknya masyarakat kita lebih selektif lagi memilih informasi mana yang benar atau yang hoax. Ya, saya juga setuju ya Pak ya. Kalau mengenai tuntutan untuk si penyebar hoax nih, apakah Bapak setuju?
Saya setuju baiknya penyebaran hoax dituntut sesuai peraturan yang berlaku, itu bisa sanksi sosial atau semacamnya, agar dapat memberikan efek jerah buat penyebaran hoax. Menurut Bapak, profesi Bapak sebagai dokter, apa nih Pak nih upaya bela negara Bapak nih? Upaya bela negara bagi saya ya sebagai dokter, kalau menurut pendapat saya, bela negara sebagai profesi dokter yaitu pertama, saya bekerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan mengutamakan yang utama adalah kepentingan pasien terlebih dahulu. Nah, selain itu, bela negara menurut saya yaitu saya harus mengupdate ilmu saya dengan belajar sepanjang hayat atau long life learner, dengan mengikuti workshop, seminar, kuliah online, baca buku dan lain-lain, agar keilmuan saya lebih update dan atau sehingga dapat bermanfaat buat masyarakat. Oke Bapak, makasih ya Pak ya, maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Amin, Terima kasih terima Pak. Selamat pagi Bu Yeti. Selamat pagi. Perkenalkan Ibu, nama saya Suciati Rahmadian. Saya peserta Lasar CPNS tahun 2022. Saya ingin bertanya sedikit ya Bu. Menurut Ibu, wawasan kebangsaan itu seperti apa ya Bu? Wawasan itu adalah pengetahuan. Jadi kalau yang namanya wawasan kebangsaan artinya pengetahuan masyarakat tentang bangsa kita. Masyarakat harus paham bahwa kita memiliki bangsa yang sangat ragam. Itu wawasan kebangsaan. Seperti itu Bu. Kan sekarang lagi banyak tersebar berita hoax ya Bu mengenai COVID-19. Apa pendapat Ibu? Di zaman digital sekarang memang rentan terhadap dunia media sosial, dan itu mudah diakses di mana saja, kapan saja, dalam waktu yang tidak terbatas. Jadi berita hoax itu gampang sekali masuk kepada beberapa lapisan masyarakat. Kalau misalnya masyarakat itu tidak bisa menyaring, tidak bisa memfilter, tidak bisa mengendalikan, artinya hoax itu mudah masuk dan kita termakan oleh hoax tersebut. Kan penyebar berita hoax itu sekarang dituntut ya Bu, ada hukumannya. Nah Ibu setuju atau tidak? Sangat setuju. Kalau memang sengaja dia menyebarkan hoax, ya memang harus dihukum setimpal dengan perbuatannya agar menimbulkan efek jerah terhadap masyarakat yang lain. Kita memberikan edukasi terhadap masyarakat itu dengan cara efek jerah gitu. Apa kan Ibu sebagai guru ya Bu, guru di SMP. Nah, aksi bela negara Ibu tuh apa yang Ibu lakukan dengan profesi Ibu? Karena saya mengajarkan tidak hanya 1-2 angkatan rombongan belajar, artinya ada kelas 7 kalau SMP ya, 8, 9, tentu saja daya serap mereka pun tidak sama. Jadi kita memberikan edukasi dengan cara literasi. Jadi literasinya pun kita berikan dengan cara beragam agar mereka bisa menyerap bela negara, kemudian menyerap berita hoax yang tadi. Nah itu juga kita harus bijak memberikan atau memilah sesuai dari tingkat kemampuan dan daya serap mereka. Terima kasih banyak ya Bu sharing ilmunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Berdasarkan hasil wawancara kelompok kami dengan beberapa narasumber, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, setiap narasumber yang kami wawancarai memiliki pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan. Yang kedua, setiap narasumber yang kami wawancarai mampu mengidentifikasi
dan menyikapi setiap ancaman yang ada di lingkungan. Kesimpulan yang ketiga, setiap narasumber yang kami wawancarai mampu membela negara berdasarkan profesinya masing-masing. Demikian hasil wawancara kelompok kami, semoga bermanfaat.